Nah, pertama adalah irtafa, kita harus meningkat, artinya kebaikan kita. Yang kedua, kalau kita belum memulai sesuatu yang baik, maka di bulan Syawal harus kita mulai waktu yang sangat tepat. Kemudian yang ketiga, istimror. Kita melanjutkan istiqomah, melanjutkan amalan-amalan yang terbaik di bulan Ramadan kemarin. Nah, ketiga ini kemudian dibungkus, diikat, dibingkai oleh kalimat yang berbunyi istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada lemes. Memasak sayur pakai daun salam, biar lebih enak dikasih daun katuk. Ibu-ibu, bapak-bapak yang jawab salam nampaknya masih ngantuk. Ini masih pada ngantuk ibu-ibu, bapak-bapak ini? Udah enggak ngantuk. Ya, kalau udah enggak ngantuk, pantunnya dirubah. Ke pasar membeli tomat. Tomat dijual sama Pak Mamat. Yang jawab salam dengan semangat, mudah-mudahan enggak punya utang sampai kiamat. Yang aminnya paling keras, saya kasih hadiah pantun, khusus yang aminnya paling keras. Ke pasar membeli beras, tidak lupa membeli minyak. Yang menjawab salam paling keras, mudah-mudahan duitnya banyak. Tambah banyak aminnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi tawaddu'a kullu syai'in li izmatihi wa dzalla kullu syai'in li izzatihi wa hada'a kullu syai'in li qudratihi wastaslama kullu syai'in li mulkihi. Fa subhanallah sariul ahkam al mumayyiz bainal halal wal haram, ahmaduhu ala ma fataha min ghamidil ulumi bi ikhrajil afham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladzi azala bayanahu kula ibham wa ala alihi wa ashabihi ulil manaqibi wal ahlam. Salatan wa salaman daimaini ma damatil ayyam. Amma ba'duh, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Hadratal mukarram, para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, para sepuh pining sepuh, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh sepatu, tokoh sendal. Wabil khusus pimpinan DKM Masjid Taufikur Rahman Kiai Haji Muhammad Yasin bersama seluruh perangkat-perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai sah. Al-Mukarram Kiai Haji Nur Hasan nggak hadir ini. Al-Mukarram Ustadz Ahmad Jawahir serta bapak-bapak sekalian, serta ibu-ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari menuju tempat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan catatan amal soleh. Amin, amin ya robbal alamin. Mari sebelum kita mulai, kita baca Fatihah. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kata Nabi, ini bukan kata saya. Kata Nabi, la yaqudu qaumun yazkurunallaha illa khafatum malaikati wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazzalat alaihimus sakinah. Di tempat majelis taklim atau majlis zikir itu dipenuhi oleh ribuan malaikat. Ngapain malaikat di sini? Kerjanya ada dua. Yang pertama adalah mengamini doa kita.
Yang kedua, memintakan ampun atas dosa-dosa kita kepada Allah. Kalau malaikat yang minta kira-kira dikabul apa kagak? Lah malaikat. Nah, oleh karena itu kesempatan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi selama kita masih duduk di sini belum ditutup, kagak ngasuh-ngasuh malaikat itu mintakan ampun buat kita. Kalau pengen minta maafnya, minta ampunnya malaikat lebih lama, nanti selesainya jam 10. Dan malaikat tambah banyak gitu kan, minta ampunnya buat kita. Mari kita baca Fatihah dengan niat pertama, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, duit banyak. Yang paling susah kan panjang umur, sakit-sakitan, duit kagak punya. Yang kedua, mudah-mudahan dijauhkan dari segala macam mara, bahaya, musibah, bencana, dan malapetaka. Yang ketiga, mudah-mudahan kita dijadikan orang yang anaknya soleh-solehah, ilmunya manfaat fi din wa dunya wal akhirah. Mudah-mudahan rumah tangga kita semuanya sakinah, mawaddah, warahmah, adem, ayem, tentrem. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rezeki oleh Allah, rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, yang melimpah, yang luber, yang ampar-amparan. Mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Ini saya berapa panjang ini nanti tausiahnya ini? Saya nanya ibu-ibu aja deh, saya senang nanya ibu-ibu dulu. Bu, ini kira mau panjang apa mau pendek, Bu? Panjang. Ibu-ibu maunya panjang. Sebetulnya panjang pendek sama aja, Bu. Panjang kalau nggak masuk semua juga nggak enak. Lebih baik pendek tapi masuk semua. Maksudnya tausiahnya. Tausiahnya panjang, nggak masuk semuanya, nggak enak. Lebih baik tausiahnya nggak panjang-panjang tapi masuk semua. Gitu. Ya, ini tadi ibu-ibu bisa tanya panjang pendek itu pada nyengir aja. Tausiahnya maksudnya. Ibu bapak hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, tema saya kali ini berkenaan dengan kondisi kita saat ini. Istiqomah pasca Ramadan. Bapak Ibu hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ulama salaf itu 6 bulan sebelum memasuki Ramadan, dia itu sudah berdoa, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berdoa, Allahumma salimni ila Ramadan wa salimni Ramadan wa tasallahu minni mutaqabbalan. Ya Allah ya Tuhanku, sampaikanlah aku kepada bulan Ramadan dan sampaikanlah Ramadan kepadaku dan terimalah amal ibadahku di bulan Ramadan. Setelah memasuki Ramadan, para ulama-ulama salaf itu beribadah dengan penuh serius, beribadah secara maksimal. Setelah Ramadan nangis lagi. Lah emang apa? Kan setelah Ramadan dosa kita sudah diampunkan semuanya oleh Allah. Seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Menangis karena apa? Takut kalau amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena rusak. Amal ibadah rusak itu dikarenakan karena riya, karena tidak ikhlas, karena ujub sombong. Nah, ini coba kita introspeksi diri kita masing-masing ini, kira-kira kemarin bulan Ramadan ibadah kita ada yang keserempet riya apa kagak? Ada yang sudah terlanjur riya apa tidak? Saya sering dengar ceramah-ceramah kiai itu nggak boleh riya gitu. Tapi belum ada solusinya. Kalau yang udah terlanjur riya bagaimana? Sebelum dengar ada yang ngasih solusi. Sekarang saya mau ngasih solusi kalau udah terlanjur riya. Kita tahu riya itu memang tidak boleh. Sebab riya itu adalah ariya takulul hasanati, menghapus pahala kebaikan. Kama takulun naru al khotobah, sebagaimana api memakan kayu bakar. Tapi persoalannya udah telanjur kemarin. Oh iya. Sebab sekarang kan zaman canggih, zaman IT, zaman selfie. Lagi sholat tarawih selfie, lagi tadarus Quran selfie, lagi qiyamul lail selfie, lagi ngasih zakat, infak, sedekah, fakir miskin selfie. Lagi sholat
tahajud selfie, lagi melakukan aktivitas ibadah yang bagus-bagus di bulan Ramadan, semuanya di selfie, dikirim ke grup-grup WA, dikirim ke Twitter, dikirim ke Facebook, biar kawan-kawan dia pada tahu, biar kawan-kawan dia lihat, biar kawan-kawan dia ngomong begini, bapak ini bagus, bapak ini rajin ibadah. Ini yang namanya riya. Habis semua amal ibadah kita yang cakep-cakep di bulan Ramadan, semuanya di-share. Kan sekarang zamannya kayak gitu. Kalau sudah telanjur seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Kita kembali ikut tradisi para ulama-ulama salaf. Kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menangis minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha, janji nggak ngelakuin lagi. Maka seluruh amal ibadah kita yang hangus karena riya akan Allah kembalikan lagi. Itu yang pertama yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan di bulan Syawal ini? Kita melihat Syawal itu oleh para ulama memiliki 3 definisi, 3 arti Syawal itu. Yang pertama, Syawal itu bermakna irtafa'ah, meningkat. Maksudnya apa? Syawal memiliki makna yang pertama adalah irtafa'ah. Setelah kita melalui Ramadan, setelah kita melalui pendidikan Ramadan, setelah kita melalui madrasah Ramadan, Allah sangat mengharapkan kepada kita ada yang meningkat. Apanya yang meningkat? Yang pertama yang meningkat adalah imannya. Imannya bertambah kuat, keyakinannya bertambah kuat, tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apalagi yang meningkat? Ibadahnya tambah mantep, tambah khusyuk, tambah rajin. Yang ketiga, apalagi yang meningkat? Amal solehnya tambah bermanfaat kepada masyarakat, sering menolong, bertambah kebaikannya. Yang terpenting adalah akhlaknya bertambah indah. Yang tadinya pemukul menjadi perangkul, yang tadinya pengejek jadi pengajak, yang tadinya pemarah jadi peramah, yang tadinya iri, hasad, hasut, dengki, pelit, kedekut, medit, buntut gasiran, pantat kuning, ular bulu keket. Itu sebutan buat orang pelit, Pak, kalau orang Betawi. Sekarang menjadi baik, dermawan, rajin, ajer, soleh, cengar, cengir, cengengesan. Nah, kalau ada peningkatan seperti ini berarti sukses Ramadan kita. Sebab mohon maaf, Pak, untuk melihat sukses Ramadan seseorang itu, jangan dilihat waktu Ramadan. Makanya ulama mengatakan begini, kun robanian wala takun ramadonian. Jadilah kamu hamba Allah, jangan jadi hamba Ramadan. Jangan ketika Ramadan rajin ibadah, ketika Ramadan rajin beramal soleh, ketika Ramadan tekun taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ramadan, tetapi setelah Ramadan tidak ada lagi ketaatan itu. Jadi cara kita melihatnya adalah lihatlah kehidupannya setelah Ramadan, bukan ketika Ramadan. Ini makna irtafa'ah yang pertama, meningkat. Kemudian yang kedua, Syawal juga itu bermakna ibtidaul khair, memulai kebaikan. Jadi apapun sesuatu yang baik yang ingin kita mulailah di bulan Syawal ini yang paling pas. Umpamanya rumah tangga kita ingin kita perbaiki, waktu yang tepat adalah di bulan Syawal. Mau ngawinin biasanya banyak banget itu di bulan Syawal. Itu awal daripada segala sesuatu yang baik adalah di bulan Syawal. Barangkali kemarin ada yang masih ogah-ogahan datang ke masjid. Ayo kita mulai bulan Syawal, kita buka lembaran baru kita. Sebab dosa kita kan kemarin udah burs waktu bulan Ramadan. Ayo kita mulai lembaran baru di bulan Syawal. Ada yang mungkin masih malas-malasan datang untuk hadir ke majlis taklim. Ayo kita mulai di bulan Syawal.
mungkin ada jarak antara keluarga kita, teman kita, saudara kita, andetolan kita, ada hubungan yang kurang baik. Ayo kita mulai di bulan Syawal untuk memperbaiki hubungan silaturahmi kita. Makanya Syawal itu identik dengan saling memaafkan. Karena apa? Kita memulai sesuatu yang baik, yang terbaik adalah di bulan Syawal. Ini yang pertama. Yang kedua adalah makna Syawal adalah ibtidaul khair. Jika kita sudah ditemukan oleh Allah berapa puluh kali Ramadan, berapa puluh kali Syawal, tapi tidak pernah hadir kebaikan pada diri kita, berapa puluh Ramadan lagi yang harus kita butuhkan untuk memperbaiki diri kita? Belum tentu kita ketemu Ramadan terus. Oleh karena itu, ayo mumpung kita belum terlalu jauh, mumpung masih anget banget Ramadan kemarin, dan ini juga masih masuk bulan Syawal, 27 kalau tidak salah ini Syawal. Kalau yang belum puasa masih ada kesempatan untuk melakukan puasa, tinggal 3 hari lagi. Itu makna dari ibtidaul khair. Yang ketiga adalah maknanya Syawal itu bermakna istimror, melanjutkan. Artinya apa? Kalau kemarin kita rajin, kita sholat tarawih, qiyamul lail, ayo kita teruskan. Kalau kemarin kita rajin tahajud, ayo sekarang Syawal kita lanjutkan. Yang rajin tadarusan tiap malam Ramadan, ayo kita lanjutkan tadarusannya. Ini sedikit saya bicara tentang Al-Quran, biar sebagai motivasi kita. Siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka Allah akan memberikan kemuliaan yang luar biasa. Saya ulangi, siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia akan memiliki kemuliaan yang luar biasa. Yang pertama, malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia di antara semua malaikat, karena malaikat Jibril berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu membawa wahyu Al-Quran. Nabi Muhammad menjadi khairul anbiya, nabi terbaik, khairul mursalin, menjadi utusan terbaik, khairul anam, menjadi manusia terbaik, karena Nabi Muhammad berinteraksi dengan Al-Quran. Bulan suci Ramadan menjadi bulan yang sangat mulia, karena bulan suci Ramadan berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Yang keempat, kota Mekah dan Madinah mendapat julukan kota Haramain, 2 kota termulia di dunia, karena kota Mekah dan Madinah berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu tempat diturunkannya Al-Quran di 2 kota ini. Kita umatnya Nabi Muhammad, kata Allah, kuntum khairu ummatin, kita menjadi umat terbaik di antara semua umat. Umatnya Nabi Muhammad umat terbaik. Kenapa kita menjadi umat terbaik, umat yang paling mulia di antara sekian banyak umat? Karena kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kita membaca Al-Quran, kita mengkaji Al-Quran, kita belajar tafsir Al-Quran, dan banyak hal-hal, kita menghafal Al-Quran. Maka kita mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Satu contoh aja, testimoni nih. Satu contoh, di Bandung itu ada bocah yang bernama Fikri Akbar, seorang pemulung, masih kecil pemulung ini. Ketika hujan, dia berteduh di emper, kemudian sambil nunggu hujan berhenti, dia baca Quran. Tiba-tiba ada orang iseng, direkam, divideoin, kemudian diviralkan. Sampai akhirnya kemana-mana itu. Sampai ke tangannya KDM, Deddy Mulyadi itu. Semua orang salut. Lihat pemulung baca Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran nggak ada yang heran. Pemulung baca Al-Quran. Akhirnya diambil anak, dikuliahkan, diumrohkan. Coba bayangkan. Gara-gara baca Al-Quran, Fikri Akbar menjadi mulia, dimuliakan oleh Allah.
karena berinteraksi dengan Al-Quran. Baik, cukup situ aja. Kajian kita bukan ke sono. Kemudian, di antara 3 makna Syawal itu, apa kesimpulan yang kita bisa ambil? Kesimpulan yang kita ambil dari makna pertama adalah irtafa, kita harus meningkat, artinya kebaikan kita. Yang kedua, kalau kita belum memulai sesuatu yang baik, maka di bulan Syawal harus kita mulai waktu yang sangat tepat. Kemudian yang ketiga, istimror. Kita melanjutkan istiqomah, melanjutkan amalan-amalan yang terbaik di bulan Ramadan kemarin. Nah, ketiga ini kemudian dibungkus, diikat, dibingkai oleh kalimat yang berbunyi istiqomah. Istiqomah ini sangat penting sekali. Istiqomah itu bukan istri 4 disewain rumah semua. Istiqomah. Istiqomah ini penting sekali sebab ilmu itu buahnya adalah amal. Amal itu buahnya adalah istiqomah. Kalau kata ulama, setiap manusia dalam keadaan yang rugi kecuali orang yang berilmu. Semua orang yang berilmu masih memiliki potensi rugi kecuali orang-orang yang beramal. Semua orang-orang yang beramal masih memiliki potensi rugi kecuali orang-orang yang ikhlas. Semua orang-orang yang ikhlas masih memiliki potensi yang rugi kecuali orang-orang yang istiqomah. Nah, pertanyaannya terakhir adalah, Ustadz, bagaimana caranya biar kita istiqomah? Nah, ini yang penting. Bagaimana caranya biar kita bisa istiqomah? Ada 4 cara. Kepiting menjepit kerang, kerang masuk ke lubang batu, pasang kuping biar terang, saya jelasin atu-atu. Yang pertama, tambahkan ilmunya. Orang itu kan rajin ibadah kan karena ada ilmunya, karena tahu. Contoh, kata Nabi, hudurul majlis alim khairum min salati alfi rakaatin wa iyadin alfi maridin wa syuhudin alfi zanazatin. Hadir ke majelis taklim seperti kayak gini ini itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat, lebih baik daripada nengokin 1000 orang sakit, lebih baik daripada takziah kepada 1000 orang mati. Pahalanya gedenya setengah mati orang menuntut ilmu duduk di hadir di majelis taklim. Itu bagi orang yang tahu rajin banget, getol banget, di mana juga diuber. Bagi orang yang tahu karena ada ilmunya. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar atau qobliyah subuh, pahalanya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagi yang ngerti, wah, keburu-buru sebelum subuh salat qobliyah. Tapi kalau yang nggak tahu, tenang-tenang saja, bah. Orang kagak tahu, kagak ada ilmunya. Jadi yang pertama untuk istiqomah itu adalah ilmu. Dan ilmu ini adalah pentingnya luar biasa. Pentingnya di atas segalanya ilmu ini. Bahkan di atas sholat, bahkan di atas zakat, haji dan semuanya ini menuntut ilmu jauh lebih penting. Wah, kaget juga ini. Sholat lebih penting menuntut ilmu daripada sholat. Saya mondok di Jombang, di Tebu Ireng. Kalau ngaji, ada pondok pesantren kecil tuh, kajian kitab saya di sana itu. Kalau sholat subuhnya itu, kalau sholat asarnya itu jam 5, kan udah mepet-mepet sama maghrib itu. Karena apa? Karena sibuk pada ngaji. Jadi diutamakan menuntut ilmu itu. Coba kita lihat, kita perhatikan. Kenapa saya katakan bahwa menuntut ilmu itu lebih penting daripada sholat, haji, zakat, dan sebagainya. Kita perhatikan. Ketika Allah memerintahkan kita sholat, Allah menggunakan redaksi yang biasa-biasa saja. Aqimis sholah, inna sholata tanha anil faksya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Redaksinya biasa aja, nggak ada yang aneh. Ketika Allah memerintahkan tentang puasa, juga Allah memerintahkan dengan bahasa yang redaksi yang biasa-biasa aja. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian semua untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Biasa aja itu redaksi, nggak ada yang aneh, nggak ada yang luar biasa. Allah nyuruh zakat pun begitu. Aqimus sholah wa atuz zakah, biasa saja. Tapi
Ketika Allah memerintahkan untuk menuntut ilmu dengan lisannya Nabi, Nabi menggunakan redaksi, menggunakan kalimat yang sangat dahsyat, yang sangat hebat, yang sangat luar biasa, yang tidak pernah Nabi pakai dalam perintah apapun, kecuali perintah untuk menuntut ilmu. Bunyinya, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu sangat wajib bagi setiap orang Islam. Faridotun itu bukan kalimat biasa, beda seperti wajibun, beda. Faridotun maknanya tidak sama dengan maktubun, maknanya tidak sama dengan fardu, tidak sama dengan wajib. Faridotun itu terbuat dari segot muntahal jumu, segot mubalaghah. Segot mubalaghah itu artinya bermakna sangat. Segot muntahal jumu itu artinya bentuk yang jamak yang tidak bisa dijamakkan lagi karena dia sudah sangat jamak. Muntahal jumu kayak sidratul muntaha kan udah nggak ada yang lebih tinggi lagi. Sehingga kalau mau diterjemahkan begini, sholat wajib menuntut ilmu 3 kali wajib, puasa Ramadan wajib menuntut ilmu 3 kali wajib, zakat haji wajib menuntut ilmu 3 kali wajib. Makanya di dalam Matan Zubat ada syair begini nih. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalannya ditolak dan tak diterima. Ilmu ternyata. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada cerita begini. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ketika Nabi memasuki masjid, Nabi itu melihat ada 2 orang, satu lagi sembahyang, satu lagi tidur. Di situ ada setan. Nah, ini saya mau bikin kuis nih. Kalau yang tahu dapat hadiah handphone. Handphonenya Ustadz Jawahir ambil. Jangan handphone saya, yang penatu-atunya. Kira-kira setan ganggu orang yang lagi sholat apa yang lagi tidur? Ibu-ibu dulu deh. Ibu-ibu, kira-kira setan ganggu orang yang lagi sholat apa yang lagi tidur? Sholat, bagus. Bapak-bapak, kira-kira setan ganggu orang yang lagi sholat apa yang lagi tidur? Sholat, bagus. Berarti bapak-bapak betul, ibu-ibu juga betul. Ya, betul-betul salah. Yang betul beneran adalah setan ganggu orang yang lagi tidur. Ditanya sama Nabi, setan, lu ngapa ganggu orang yang lagi tidur, bukan orang yang lagi sholat? Apa lu pikun apa ngapa setan? Kata setan gimana? Nabi, ketahuilah Nabi, ini yang lagi sholat jumprit, sekagak gagu ngapa? Sholatnya kagak ada ilmunya, kagak diterima oleh Allah. Orang dia nggak pernah hadir ke majelis taklim Taufikur Rahman, ya dia mah sholat kagak tahu mana wajib, mana rukun, mana sunahnya, jumprit aja, apa jidatnya pada hitam, biarin aja, saya nggak godain, sampai pagi dia sholat juga nggak apa-apa, nggak diterima oleh Allah karena nggak ada ilmunya. Lah ini yang lagi tidur, ini ada ilmunya. Tadi aja dia tidur jam 10, udah niat, ya Allah mau tidur antar malam, mau bangun jam 3 mau sholat tahajud, tidurnya aja dicatat ibadah karena niatnya mau sholat tahajud nanti. Lah yang tidur dinilai ibadah, yang lagi ibadah kagak dinilai ibadah, kan kontradiksi. Cuma persoalannya karena ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu itu juga sampai nih, bohong itu halal. Yang penting tahu ilmunya. Bapak-bapak, ibu-ibu mau saya ajarin bohong nggak? Tapi bohong yang syariat, bohong yang halal. Tapi jangan dipakai buat suaminya, ibu-ibu. Di sini ada suaminya. Suaminya juga jangan pakai ibu, di sini ada istrinya. Di zaman Abbasiyah, di zaman Khalifah Abbasiyah, nama khalifahnya itu Khalifah Ma'mun. Khalifah Ma'mun itu mazhabnya, akidahnya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu berfaham bahwa Quran adalah makhluk. Kalau kita ahli sunnah wal jamaah, Quran itu adalah qadim. Makanya sering kita lantunkan itu. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazaha'an kaulin wa fi'lin wa niyatin.
Menurut kita ahli sunnah wal jamaah, Quran itu adalah qadim. Menurut Mu'tazilah, Quran itu adalah makhluk. Khalifah Ma'mun ini, siapa saja ulama yang tidak sepakat dengan dia masuk penjara, ada yang sampai dibunuh. Akhirnya para ulama dipanggilin. Pertama ulama Imam Ahmad bin Hambal dipanggil. Imam Ahmad, menurut kamu Quran itu makhluk atau qadim? Kata Imam Ahmad, Quran itu adalah qadim, masuk penjara. Dipanggil Imam Qawariri. Imam Qawariri, menurut kamu Quran itu makhluk apa qadim? Qadim, masuk penjara. Panggil lagi Imam Sajadah. Imam Sajadah, Quran itu makhluk apa qadim? Qadim, masuk penjara. Terakhir Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, Quran itu makhluk apa qadim? Kata Imam Syafi'i, Raja, yang namanya Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, 4 ini Raja adalah makhluk. Bagus, kamu sepakat dengan saya, katanya. Kamu nggak masuk penjara. Nggak tahu Raja dibohongin. Yang maksudnya Imam Syafi'i adalah 4 ini Raja, jarinya yang 4, bukan Quran. 4 ini adalah Raja, adalah makhluk. Raja kagak paham ilmu bantik. Bagus, kata, selamat Imam Syafi'i, gara-gara ilmu. Saya mondok di Pacul Guang untuk kajian kitabnya, itu Kiai Abdul Aziz Mansur, bapaknya namanya Kiai Mansur. Kiai Mansur itu di Uber-Uber Belanda, asalnya dia dari Jawa Tengah, lari ke Jombang. Di Uber-Uber Belanda sampai Jombang. Di Jombang ketemu sama Belanda yang nguber-nguber, tapi Belanda nggak kenal orangnya, cuma kenal namanya doang. Pas ketemu Kiai Mansur ditanya, orang tua, kamu tahu di mana Kiai Mansur? Padahal dia Kiai Mansur. Kata Kiai Mansur, di sini tidak ada Kiai Mansur. Menurut bapak-bapak, ibu-ibu, Kiai Mansur bohong nggak? Bohong ya, karena dia Kiai Mansur. Ditanya, dibilang di sini tidak ada Kiai Mansur. Bohong kan? Menurut Kiai Mansur nggak bohong. Coba lihat tangannya Kiai Mansur. Di sini tidak ada Kiai Mansur. Yang ada di sini. Tangannya Kiai Mansur, di sini tidak ada Kiai Mansur, di situ tuh. Kiai Mansur di sini. Itu nggak bohong. Padahal dalam kondisi yang sangat darurat, terancam nyawa kita, boleh kita untuk bohong daripada nyawa kita terancam. Tapi seorang ulama nggak mau bohong. Ngapain bohong? Gue punya ilmu, ya. Nggak mau ngotor-ngotorin lidah gue dengan bohong. Itu bohong. Ya. Yang kedua nih, kalau saya bilang begini, umpamanya saya jam 2 belum sholat zuhur, terus ditanya bini, saya jawab, dibilang, bang udah sholat zuhur apa belum? Saya belum sholat zuhur, saya bilang sudah. Bohong nggak saya? Bohong ya? Menurut saya nggak bohong, karena saya diajarin sama Imam Ibnu Malik, pengarang kitab Alfiyah. Kitab Alfiyah ini syarat orang bisa baca kitab ini harus hafal kitab, namanya Alfiyah Ibnu Malik. Nazumannya diantara begini, Imam Malik mengatakan, qala Muhammadun huwa abdu maliki ahmadu rabbillah khairan maliki musolliyan ala nabil mustafa wa alihi mustakmilina syarafa wa asta'inullaha fi alfiyya maqasidun nahwi bihamahwi yatu qaribul atso bilabdin munjaji wa tabsutul basabi wa'din munjazi. Kalau belajar di pesantren bisa baca kitab harus ngapal itu 1000. Alhamdulillah masih hafal. Kata Imam Ibnu Malik, boleh melakukan ngomong sesuatu perbuatan yang akan kita lakukan, namanya tahqiqul wuku. Nyata-nyata akan kita lakukan, kita bilang sekarang, itu enggak bohong. Imam Ibnu Malik maka kola, saya telah berkata, itu kola itu fi'il madi. Kola telah berkata saya, lah belum berkata. Padahal baru mau ngomong, dibilang udah ngomong. Yang kedua coba kita lihat. Lafadz ikomat. Orang komat kan bunyinya qad qomatis shalah, qad qomatis shalah. Coba perhatikan. Qad qomat, benar-benar telah didirikan. Apa as-sholatu sholat? Qad qomat itu fi'il madi. Qad qomat benar-benar telah dilaksanakan apa as-sholatu sholat. Qad qomati sholat, qad qomati sholat. Sholat benar-benar telah dilakukan. Emang kalau orang qomat sholat udah dilaksanakan?
Lah itu kok lafadznya qad qomatis shalah, mestinya pakai fi'il mudhari yaqumu atau taqumu, kok pakai qomat fi'il madhi. Karena apa? Karena saking deketnya emang bener-bener sholat mau dilaksanakan sehingga menggunakan kalimat sudah, itu namanya tahqiqul wuku. Ilokan udah qomat kagak jadi sholat. Nah, ini ilmu buat kita ya. Makanya saya ngajar di Staizah, kampus Staizah Az-Ziyadah Tanah 80. Saya sering nasehatin mahasiswa saya yang perempuan. Saya bilang kalau kamu digodain, ada orang yang demen banget digodain aja, kita keganggu banget, kamu bilang aja saya sudah kawin gitu. Pak, tapi kan saya belum kawin. Udah bilang aja saya sudah kawin, kamu nggak bohong. Itu namanya tahqiqul wuku. Ketika digodain, jangan godain gua aja, gua udah kawin. Padahal dia belum kawin. Ini nggak bohong. Ini namanya tahqiqul wuku. Nah, ini nanti kapan-kapan bisa dipakai ini. Sesuatu yang nyata-nyata akan kita lakukan, kita ucapkan sekarang, itu tidak bohong. Lu udah bayar utang nggak sama si ini? Udah gue bayar kok. Emang niatnya lagi mau bayar gitu. Asal ada ilmunya nggak apa-apa. Asal ada ilmunya. Kan ada gurunya Imam Malik. Imam Ibnu Malik yang ngajarin kita kayak gitu, tahqiqul wuku. Yang ketiga, kita kadang-kadang janjian sama orang, umpamanya, Bapak di mana? Kok udah jam 9 belum nyampe? Ini OTW, saya lagi jalan. Oh iya dah, saya tungguin. Nggak tahu jalan dari kamar mandi ke kamar tidur, umpamanya lagi jalan. Emang dia lagi jalan, dia bohong apa enggak? Enggak, emang dia lagi jalan, lagi muter aja di rumahnya, kan lagi jalan. Ini saya lagi jalan, ini OTW. Kata yang nungguin, oh paling juga dikit lagi nyampe, lagi di jalanan, padahal emang dimuter-muter di rumah aja. Lah, ini boleh kayak gini. Gurunya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang ngajarin kita itu bohong halal. Coba lihat peristiwa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika setelah selesai menghancurkan berpuluh-puluh berhala, dihancurkan sama ini Ibrahim dengan kampak. Akhirnya kampak itu dikalungkan di patung yang paling gede. Kemudian datang Namrud nanya, siapa yang telah menghancurkan semua berhala ini? Kata Nabi Ibrahim, bal fa'alhu kabiruhum hadza. Yang telah menghancurkan berhala ini adalah yang paling gede di sini. Kalau di Al-Qur'an, mohon maaf, saya ngaji tafsir Munir. Saya bukan tafsir yang di Depak itu bukan salah, tetapi saya pakai tafsir Munir. Kalau di terjemahan Depak itu yang telah menghancurkan adalah yang paling besar di sini, dikurung berhala. Menurut saya bukan. Kalau Nabi Ibrahim mengalungkan kampak di lehernya patung yang paling gede, kemudian dia mengatakan kepada Namrud bahwa yang telah menghancurkan adalah yang paling besar di sini, yang dimaksud Ibrahim adalah patung. Ibrahim bohong apa tidak? Bohong. Kan yang menghancurkan Nabi Ibrahim, ngapa jadi patung yang disalahin? Nabi itu dalam keadaan darurat, nyawanya terancam, bohong haram. Kalau kita bohong boleh. Nabi sholat tahajud wajib, kalau kita sholat tahajud sunnah. Nabi Ibrahim nggak bohong. Karena apa? Yang dimaksud Nabi Ibrahim bukan patung. Bahwa yang paling besar di sini yang telah menghancurkan berhala itu adalah yang paling besar di sini. Yang paling besar itu Nabi di atas muka bumi ini. Yang dimaksud Ibrahim ini. Bukan berhala. Masalah Namrud pikirannya ke berhala, itu urusan Namrud. Emang gue nyuruh ke sono? Artinya ketika kita ngomong, orang punya asumsi lain, itu urusan dia. Yang penting kita nggak bohong kepada Allah. Niat kita adalah ke sini. Dia aja yang salah mikirnya ke sono. Ini ada gurunya. Gurunya siapa? Gurunya Nabi Ibrahim. Nah, ini ilmu mantik. Artinya pentingnya ilmu sampai bohong aja ada ilmunya. Ini Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala. Sampai nih Bu, kalau kita setelah ngaji Bapak-bapak, biar ada perbedaan antara orang yang ngerti dan nggak ngerti. Hadirnya ke sini, kemarin kita kalau nggak ngerti nggak apa-apa, tapi sekarang setelah dengar tausiah dari saya, ini hadirnya kita di sini ini pahalanya gede banget. Pertama, pahala ijabatu dakwah, menghadiri undangan. Kita kan diundang sama DKM ini kan. Datangnya itu adalah mendapat pahala menghadiri undangan. Yang kedua, dapat pahala apa yang kedua? Dapat pahala silaturahmi. Karena kita sambil silaturahmi dengan kawan-kawan. Yang ketiga, dapat pahala tholabul ilmi.
Yang keempat adalah mendapat pahala manjala samal ulama izdada Allah al-fahma wal amal. Siapa yang duduk bersama para ulama, Allah tambahkan kefahaman dan ilmunya. Hadir ke sini kemarin-kemarin cuma dapat atu, sekarang langsung pahalanya dapat 4 kresek, 4 karung gede-gede banget. Yang kedua, kalau kita baca Quran sebelum ini kita nggak tahu, kita baca Quran dapat pahala apa kagak? Dapat. Qiraatul Quran ibadatun. Sekarang setelah kita tahu, ayo kita niatin. Bismillahirrahmanirrahim, baca Quran. Yang pertama adalah baca Quran, qiraatul Quran ibadatun, dapat pahala baca Quran. Yang kedua kita niatin, ya Allah bismillahirrahmanirrahim, saya baca Quran, pahalanya buat nyak, buat baba, buat nyetua, baba tua yang kuda pada almarhum wal marhumah, sampai dapat pahala 2. Yang ketiga kita niatin, ya Allah baca Quran, niat cari ilmu yang ada di Quran. Walaupun kita nggak paham bahasa Al-Quran, niatin aja udah dapat pahala 3. Yang keempat kita baca lagi, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah baca Quran. Niat yang keempat adalah itu tetangga saya lagi bengong aja kayak ayam berak kapur, biar dia dengar bacaan saya. Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu ansitu la'alakum turhamun. Orang dengar bacaan Al-Quran, dia dapat pahala. Kita kencengin niat bagi pahala, dapat pahala 4 tuh. Sekali baca Quran itu dapat pahala 4. Tetangga kita yang kagak tahu dapat 1. Kita kalau datang ke tempat tahlilan dapat 4 kresek, 4 besek sama 1 besek, mana enak? Nah, itu makanya orang ngerti itu serba enak. Kita niatkan gitu loh. Ini pentingnya ilmu itu kayak gitu. Baik, itu yang pertama adalah ilmu. Ini ngomong-ngomong belum oh, udah bunyi. Saking seriusnya sampai kagak denger. Padahal tadi saya syarat istiqomah ada 4 tadi saya. Syarat istiqomah ada 4. Yang pertama adalah ilmu. Baru bahas masalah ilmu udah habis. Masih ada 3 lagi berarti ya? Ya utang dong saya ini. Ya kalau memang penasaran kapan-kapan datang lagi. Jelasin yang 3, keperluannya jelasin yang 3 aja Ustadz, nggak usah pakai datang katanya. Baik Bapak Ibu hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, minta maaf tadi kebablasan. Emang karena saya senang sekali bertemu jamaah ini, saya senang sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu sangat antusias sekali. Orang itu kalau ceramah, lihat jamaahnya antusias, yang ceramah jadi tambah semangat. Coba kalau lagi ceramah, yang sebelah sono ngantuk, yang sebelah sini tidur. Kita yang ceramah itu, gue terusin apa kagak? Alhamdulillah apresiasinya, penghargaannya sangat luar biasa. Terima kasih sekali. Dah minta maaf sampai kelebihan. Barangkali ada yang perlu kita diskusikan. Ayo kita diskusikan, sebab ilmu itu matengnya itu lewat diskusi, lewat musyawarah. Ya, karena apa yang saya sampaikan belum tentu maksimal, maka dimaksimalkan dengan adanya dialog tanya jawab. Demikian. Silakan, barangkali tadi ada jatah lelaki 2, perempuan 2. Kami akhirin dan kami buka sesi tanya jawab. Silakan. Ya, Bapak Ibu sekalian, berbicara kajian yang disampaikan oleh guru kita haji atau zakat. Mungkin ada yang bertanya, pertanyaannya begini, Pak Ustaz, mungkin. Tadi kan syarat istiqomah ada 3. Mungkin ada yang nanya, yang 2 apa Pak Ustaz? Yang 3 apa? Kan kelar jadinya. Kelar dari dulu ya, anehnya begitu aja Pak. Jadi ini yang 2 apa, yang 3 apa? Udah selesai kita berdoa. Ayo Pak, yang mau bertanya silakan. Itu tadi iya Pak Ustaz. Iya Pak Ustaz, kita jangan sampai ilmu itu parsial dan sampai sepotong-sepotong Pak Ustaz. Ya, baik. Ya, terima kasih. Singkat saja. Yang pertama adalah tambahkan ilmunya. Yang kedua adalah pilih pergaulan, pilih lingkungan. Karena apa? Karena kita bisa baik itu tergantung lingkungan, tergantung kawan. Satu contoh umpamanya, kita lagi duduk-duduk nih, ada suara azan isya lagi ngopi. Kalau kawan yang baik kita dicolek, udah azan ya. Pilih kawan yang baik. Tapi kalau kita punya kawan yang kurang baik, kita lagi ngopi, kita bilang, tanggung tuh ada azan, ayo kita berangkat. Entah dulu ngapa lu rajin amat, sekali-kali ngapa, pakai dibilang sekali-kali. Nah, jadi yang terpenting ada pilih kawan dan lingkungan yang baik. Saya singkat aja. Terus kemudian yang ketiga adalah untuk kita menjadi istiqomah adalah padatkan atau penuhi dengan ketaatan.
banyak lebih bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab begini, sebab hati kita itu, jadi hati itu ada di dalamnya ada ruang hati. Jadi ada yang bilang itu ada jendela hati, pintu hati. Jadi di dalam hati itu ada dua ruangan. Sedikit agak nggak panjang, cuma sedikit aja. Jadi hati kita itu sebetulnya setiap hari itu ditunggu sama dua, satu sama setan, satu sama malaikat. Jadi di jendela hati kita itu ada dua. Ada ditunggu sama setan, ada ditunggu sama malaikat. Kapan ditunggu hati kita ditunggu sama setan? Ketika hati kita kerentek untuk melakukan kejelekan, maka seluruh ruangan dan dalam hati itu berbau busuk. Kalau berbau busuk, maka malaikat nggak betah sama yang bau busuk, lari diganti sama setan. Setan tuh sukanya bau-bau busuk. Setan tuh kue cecurut, sukanya yang bau-bau. Nah, kalau hati kita sudah dijaga oleh setan, maka aktivitas kita itu dipandu terus sama setan. Tapi kalau kerentek hati kita niat, kayak ini pagi-pagi mau datang untuk mendengarkan tausiah, untuk sholat jamaah, itu kan niat baik, maka seluruh ruangan dalam hati kita itu wangi, harum semerbak. Setan nggak betah, langsung dipenuhi oleh malaikat. Selagi dibimbing oleh malaikat, maka kita selalu berada dalam kebenaran, selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, ruangan itu cuma ada dua di dalam hati kita. Kalau kita penuhi dengan ketaatan, maka ruang kemaksiatan semakin sempit. Kita perbanyak lagi ketaatan, ruang kemaksiatan semakin sempit. Orang kan sering berbuat maksiat karena jarang taat. Orang sering taat jadi jarang maksiat. Karena ruangannya cuma segitu. Perbanyak ketaatan, maka sedikit demi sedikit ruang untuk maksiat menjadi sempit. Terus kemudian yang keempat adalah memperbanyak berdoa. Kita itu kan kemampuan kita secara maksimal fisik. Tapi kan tetap aja ujung-ujungnya harus ada doa. Bentuk kita itu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa. Doa yang saya ajarkan ini persis tadi seperti yang dibaca sama imam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan pernah berhenti baca doa itu. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah janganlah engkau palingkan hatiku ba'da iz hadaitana, setelah engkau beri petunjuk. Setelah posisi kita sekarang masih dalam petunjuk Allah nih. Kalau nggak ada petunjuk Allah, nggak mungkin kita sampai ke sini, betul nggak? Hadirnya kita di sini, Bu, itu bukan kemampuan kita. Itu karena Allah berikan kita taufik. Taufik itu apa? Kalau di dalam tafsir Munir dikatakan taufik itu adalah pertolongan Allah kepada manusia sehingga manusia itu mampu melakukan yang mestinya secara manusia dia tidak bisa melakukan. Coba bayangkan kalau sholat tahajud tengah malam, berat apa kagak? Menurut manusia itu nggak mungkin orang bisa sholat lagi enak-enak tidur kok bangun. Tapi kalau Allah berikan taufik, yang berat jadi enteng. Ada orang tengari-ngari hadir ke majelis ta'lim, enakan kan tidur. Tapi karena diberikan taufik, semua menjadi enteng karena taufik. Pertolongan dari Allah. Nah, kita posisi ada di sini, ini Allah memberikan kita taufik. Kenapa tidak semua orang berikan taufik? Taufik itu dipilih-pilih sama Allah. Kalau semua dikasih taufik sama Allah, kesian ini DKI kagak muat ini. Ya, dipilih-pilih sama Allah untuk diberikan taufik. Lah, kenapa kok dipilih-pilih? Karena Allah punya maksud. Orang yang dikasih taufik karena Allah punya rencana baik kepada orang itu. Apa rencana Allah? Kok dipilih-pilih taufik itu? Diterjemahkan oleh Nabi. Kata Nabi, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang akan dikendaki oleh Allah untuk menjadi orang baik, maka yufaqihu fiddin, dikasih dulu dia ilmu agama. Kalau udah dikasih ilmu agama, ngerti agama, nah syarat sah untuk dia jadi orang baik sudah terpenuhi. Makanya kita di sini dikasih topik dulu, jadi mau ngaji. Kalau udah mau ngaji, berarti ngerti ilmu. Kalau udah ngerti ilmu, kita amalkan. Kalau kita amalkan, jadi orang baik dah. Orang baik di dunia, maka baik di akhirat. Orang baik di akhirat, tempatnya di sorga. Ya, jadi yang kedua, doa apa? Doa yang kedua adalah sesuai dengan yang Nabi anjurkan. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha menguasai hati, yang membolak-balikan hati. Hati kita ini kan yang megang Allah. Mau dikemanain itu Allah. Minta kepada Allah yang membolak-balikan hati. Sabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah aku dalam agamamu. Kalau untuk sendiri qalbi. Ya qalbun itu isim mufrad, qulub jamak taksir.
Imam sudah benar tadi karena untuk jamaah, qulubana untuk rame-rame jamak taksir. Kalau untuk sendiri kolbi, hatiku. Ya muqallibal qulub, wahai zat, wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, kolbi, sabit, tetapkanlah kolbi, hatiku ala dinik, di atas agamamu ya Allah. Baca dua doa itu, insya Allah kita secara fisik udah kita lakukan, kita berdoa, insya Allah kita akan terus dalam istiqomah di jalur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kasihan tidak mempunyai kekasih. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.